Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Atsari, NIM 080. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian tengah semester mata kuliah hukum Islam. Yang pertama, nomor 1, sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Bentuk masdar artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya. Seperti tertuang dalam ayat Al-Quran, secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, tertulis dalam mushaf. Dikutip dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Contoh, hukum tentang riba di mana Allah berfirman dalam kisah surah Al-Baqarah ayat 275. Sumber hukum Islam yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Macam-macam sunnah merupakan sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Macam-macam sunnah tertuang dan didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Contoh, hadis tentang penentuan puasa Ramadan, hadis tentang membaca Al-Fatihah saat sholat. Dan sumber hukum Islam yang ketiga adalah ar-ra'yu. Ar-ra'yu adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapat dalam Al-Quran dan hadis. Atau dapat dikatakan ra'yu merupakan suatu hasil atau objek dan proses pemikiran yang bertujuan untuk mencari kebenaran atau solusi dari suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, bunga Bank Indonesia salah satu outputnya adalah dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004. Asas-asas nomor 2 yaitu asas-asas hukum Islam. Asas pertama adalah asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas yang kedua, asas kepastian. Asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut, sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah memaafkan apapun yang dilakukan di mana lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Asas yang ketiga, asas keadilan. Asas yang harus berlaku adil diperuntukkan kepada Rasulullah, seluruh manusia termasuk di dalamnya penguasa, khalifah Allah, orang tua maupun rakyat biasa. Yang keempat, asas tauhid. Prinsip keesaan Tuhan memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya. Yang kelima, asas kemerdekaan atau kebebasan. Islam mengenal asas kemerdekaan al-hurriyah bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Keenam, asas berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Soal nomor 2 yang B, perbedaan dan persamaan syariah dan fikih. Perbedaan. 1. Ketentuan syariat terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis syariah. Yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Sedangkan fikih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Persamaan yang kedua, syariah bersifat fundamental dan cakupnya lebih luas, bahkan meliputi akhlak dan akidah. Sedangkan fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Perbedaan yang ketiga, syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya sehingga berlaku abadi, sementara fikih merupakan hanya manusia dan sangat memungkinkan mengalami perkembangan zaman. Persamaan antara fikih dan syariah. Yang pertama, syariah dan fikih merupakan peraturan yang bersumber dari ajaran Islam untuk mengatur kehidupan manusia dan alam sekitar. Maka dari itu, syariah dan fikih adalah dua hal yang mengarahkan kita ke dalam jalan yang benar. Syariah dan fikih adalah dua hal yang mengarahkan kita ke jalan yang benar, di mana syariah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW dan hadis. Sedangkan fikih bersumber dari ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. C. Mazhab
dan fikih. Mazhab adalah salah satu bagian yang perlu dipelajari oleh setiap umat muslim. Sedangkan melalui ilmu mazhab akan memahami hukum-hukum fikih yang berlaku dalam agama Islam. Kitab fikih membahas tentang syariah Islam yang membahas tentang persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dan mengatur seluruh aspek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk irisan bagian berupa suatu hubungan hukum Islam, hukum barat dan hukum adat, hukum nasional. Ketiga sisi ini telah berlaku di Indonesia walaupun waktu dan berlakunya sistem ini tidak bersamaan. Nomor 3, flowchart proses penyusunan KHI. Keputusan bersama Ketua MA dan Menteri Agama tahun 1985. Dan pengumpulan bahan baku, proses atau input ke kitab-kitab fikih, wawancara ulama, studi banding, hukum adat dan hukum barat. Kemudian tahapan perumusan didasarkan perundang-undangan dan hukum Islam. Proses Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Nomor 28 tahun 1977. Kompilasi hukum Islam. Unsur perbandingan. Isi. KHI memuat isi mengenai ketentuan umum perkawinan sampai masa kandung. Umuman Nomor 1 tahun 1974 memuat isi mengenai dasar hukum perkawinan. Pengertian. KHI memuat diatur dalam pasal KHI bahwa pernikahan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sah sesuai dengan perintah Allah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Tujuan. Memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang samawa. Dan di dalam undang-undang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan selamanya. Rukun perkawinan: pertama, calon suami, 2 calon istri, 3 wali nikah, 4 2 orang saksi, 5 ijab dan kabul. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1990 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Nomor 4. Siapa pewarisnya? Ayah yang sudah meninggal. Yang kedua, siapa saja ahli warisnya? Istri, 2 orang anak perempuan. C. Harta warisnya yang ditinggalkan 1 miliar. Bagian masing-masing ahli waris. Harta warisan 1 miliar. 4 istri. 1/8 sama dengan 3/19 kali 1 miliar sama dengan 158.500.000. 2 anak perempuan 2/3 16/19 kali 1 miliar. Total 841.500.000. Nomor 5, perbandingan wakaf KHI dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Pengertian wakaf. Dalam pasal dalam KHI, wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan membagikannya guna kepentingan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan pengertian wakaf dalam pasal Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakaf yang menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Fungsi wakaf menurut pasal dalam KHI, pasal 216 menjelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 5 mengatur tentang fungsi wakaf yang mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf. Ikrar wakaf dalam pasal KHI, pasal 218, pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegar kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pasal 18 menjelaskan bahwa dalam hal wakaf tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan dan harus menunjukkan surat kuasa yang dibuat 2 orang saksi. Mungkin sekian penjelasan dari jawaban hasil UTS Hukum Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.